in qala ana la a'budu illallah wa hada iltija'un ila salihin wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Muncul lagi syubhat selanjutnya. Jika dia katakan, saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti pahami. Ini orang musyrik bilang, saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah syirik. Yang saya lakukan kepada orang soleh ini iltija. Iltija kepada orang soleh ini, kembali kepada orang soleh, minta penjagaan kepadanya, doa kepada mereka, itu bukan ibadah katanya. Ini syubhat juga orang musyrik. Syubhat sebelumnya, ditambah lagi syubhat ini, semakin menambah pahamnya kita bahwa ada orang jelas-jelas melakukan kesyirikan, tapi kenapa tidak mau mengaku musyrik? Harus dipahami, mereka punya syubhat. Ini diantaranya. Mereka yakin, mereka paham ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka melakukan kesyirikan. Terus yang mereka lakukan kepada orang soleh, minta syafaatnya, doa kepada mereka, mereka anggap bukan ibadah. Maka kata Syekh, kullah, bilang kepada dia, anta tuqirru anna Allah farada alayka ikhlasal ibadah lillah, wa huwa haqquhu alayk, fa idha qala na'am, faqul, bayyin li hada alladhi farada alayka, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah, wa huwa haqquhu alayka, fa in kana la ya'rifuhu al-ibadata wa la anwa'aha, fabayyin lahu biqawlika, qala Allah ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Fa idza a'lamtahu bihadha faqul lahu hal 'alimta hadha ibadatan lillah, fala budda an yaqula na'am, wad du'a mukhul 'ibadah. Faqul lahu idza aqrarta annaha ibadah wa da'awta Allah laylan wa nahara khawfan wa tama'a, ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت لله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا. Ya, sekarang jawaban akan syubhat ini. Apa syubhatnya sekarang? Dia katakan apa? Hanya perlu antum pahami. Syubhat-syubhat yang disebutkan ini adalah syubhat secara keseluruhan. Orang-orang musyrikin terikat dengan syubhat-syubhat ini kan berbeda-beda. Ada yang selamat dari syubhat pertama, tapi dia punya syubhat yang kedua. Ada selamat dari syubhat yang ketiga, tapi dia terjerumus ke dalam kesyirikan oleh syubhat yang keempat. Makanya pahami syubhat-syubhat ini, kemudian lihat keadaan orang-orang musyrikin yang ada sekarang. Yang mengaku muslim, yang bahkan merupakan tokoh-tokoh agama. Yang mengaku muslim, bahkan merupakan tokoh-tokoh agama. Yang membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab kuning. Membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab kuning. Tapi ternyata, pelaku-pelaku kesyirikan, penyembah-penyembah kuburan. Lihat syubhatnya sekarang. Saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iltija kepada orang soleh. Iltija itu ketika ada bahaya, dia langsung minta kepada orang soleh. Langsung ke kuburan misalnya. Doa kepada mereka. Ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Maka jawab kata beliau. Agak panjang. Jawaban beliau ini, uraiannya agak panjang, merinci. Sebab beliau tidak mau lepas. Tidak mau lepas rinciannya. Lihat kata beliau. Katakan kepadanya, apakah kamu mengakui bahwa Allah telah wajibkan kepada engkau ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah? Yang mana ikhlas ibadah kepada Allah adalah haknya Allah yang merupakan kewajiban bagi kamu. Kamu akui ini?
beliau ungkap kata ikhlas. Pemurnian ibadah kepada Allah. Merupakan haknya Allah yang wajib kamu lakukan. Kamu akui? Semua orang musyrik yang mengaku muslim akan mengatakan iya. 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 Bahkan pembahasan ikhlas ibadah itu luar biasa itu. Iya. Kan dibahas pembahasan ikhlas. Iya. Dalam majelisnya orang-orang tasawuf. Iya. Pembahasan ikhlas itu luar biasa hebatnya itu. Tapi kemana arah pembahasan ikhlas? Maka selanjutnya kata beliau, tanya dia. Jelaskan kepadaku apa itu ikhlas yang Allah wajibkan kepada kamu. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah semata. Apa itu? Yang merupakan haknya Allah yang wajib kamu penuh. Jelaskan itu apa itu? Kata Syekh, jika dia tidak tahu apa itu ibadah dan jenis-jenis ibadah yang harus diikhlaskan hanya kepada Allah, maka jelaskan kepada dia dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau sebutkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u, berdoalah. Langsung Allah perintahkan, berdoalah kepada Tuhan kalian. Tadarru'a, dalam keadaan betul-betul merendah, tunduk, wa khufiyah, dalam keadaan khufiyah. Artinya doa itu tidak dibesar-besarkan, ya tidak teriak-teriak, tetapi dalam keadaan tawadu, rendah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ini inti penekanannya bahwa doa itu ibadah. Kan yang beliau minta penjelasannya apa? Ikhlas dalam ibadah. Apa itu ibadah yang mau diikhlaskan? Iya. Apa itu ibadah yang mau diikhlaskan? Harus hanya kepada Allah, yang merupakan haknya Allah. Kalau mereka tidak tahu, tidak bisa dia jelaskan, maka cukup jelaskan ini nih. Pokoknya, ya walaupun satu, sebab inti pembahasannya doa. Ini nih, iltija. Bacakan satu ayat ini. Ud'u rabbakum, perintah Allah. Berdoa kepada Rabb kalian. Apalagi kalau mau diperjelas lagi dengan ayat-ayat lainnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Jangan kamu berdoa bersama Allah. Siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ayat, banyak sekali ayat-ayat. Kata Syekh, jika kamu sudah ajarkan ini, maka tanya dia, apakah kamu sudah paham bahwa ini ibadah kepada Allah? Kalau berdoa kepada Allah, iya, bahwa ini ibadah. Apakah kamu sudah paham bahwa ini ibadah kepada Allah? Allah kan perintahkan, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan merendah, mengharap betul kepadanya. Iya, ini kan perintah Allah. Kalau pahamkan dia, kamu sekarang tanya, kamu sudah tahu bahwa itu namanya ibadah? Ketika kamu berdoa kepada Allah, maka kata beliau, dia akan menjawab iya. Doa itu adalah intinya ibadah. Syekh mengatakan mukhul ibadah. Hanya hadisnya ini lemah. Yang benar, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka bilang lagi sama dia. Dia sudah akui bahwa ini ibadah. Jika kamu sudah akui doa itu ibadah, dan kamu telah praktekkan berdoa kepada Allah malam, siang, dalam keadaan takut kepadanya, betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu berdoa dalam hajat kamu kepada Nabi atau kepada selain Nabi. Apakah itu artinya kamu telah melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah? Ayo tanya. Kalau sudah lakukan, dia akui doa ibadah. Dan dia berdoa kepada Allah. Langsung dicontohkan kamu berdoa. Sebab apa? Orang musyrik memang jelas berdoa kepada Allah. Jadi langsung diingatkan kondisi yang dia lakukan. Kamu berdoa kepada Allah siang dan malam, berharap kepada Allah. Tapi kemudian ada permintaan kamu minta kepada Nabi, berdoa juga kepada Nabi. Kepada selain Nabi. Selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah? Dalam ibadah, beliau katakan ibadah, bukan lagi doa. Apakah dengan perbuatan itu kamu telah melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, syirik kepada selainnya? Maka kata Syekh, pasti dia akan menjawab iya. Kalau misalnya dia tidak jawab iya, tidak. Saya bilang itu ibadah. Tadi kan sudah jelas
bahwa doa dia adalah ibadah. Dan ketika dia berdoa, dia rasakan dirinya beribadah. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia rasakan dirinya beribadah atau tidak? Dirasakan dirinya beribadah. Ketika ibadah itu yang dirasakan kepada selain Allah. Berarti apa? Ibadah kepada selain Allah kan? Syirik tidak. Syirik dalam ibadah. Harus diakui iya. Tidak berhenti di sini syirik. Ditambah lagi. Jika kamu tahu. Iya. Atau tahukah kamu? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Allah, Rabb kamu. Wanhar. Dan menyembelihlah kepadanya. Sekarang menyembelih. Iya. Kata Syekh, jika kamu tahu ayat ini dan kamu taati Allah, kamu sholat kepada Allah, kamu menyembelih untuk Allah, apakah kamu melakukan ibadah? Apakah ini ibadah? Apakah artinya kamu telah melakukan ibadah? Allah kan berfirman, kata Syekh, jika kamu tahu firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kepada Rabb engkau wanhar dan menyembelihlah. Kalau orang tahu berarti apa? Bagaimana pelaksanaannya? Iya. Dia sholat kepada Allah. Dia taati Allah. Akhirnya apa? Dia sholat. Dia menyembelih. Ini kan perwujudannya apa? Perwujudannya apa? Sholat kepada Allah. Kalau taat terhadap ayat ini berarti apa? Dia sholat kepada Allah. Menyembelih untuk Allah. Kalau kamu lakukan ini, apakah kamu beribadah? Apakah kamu namanya beribadah? Beribadah namanya. Sekarang, tanya lagi. Jika kamu menyembelih untuk makhluk, nabi, jin, atau selainnya, apakah itu artinya kamu telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam ibadah? Tidak disebutkan, saya tidak sebutkan dalam sembelihan. Dalam ibadah, pasti dia akan menjawab iya. Itu jawabannya. Jadi kalau kita lihat, Syekh dalam menuntun untuk menjawab ini, bukan hanya sekedar menuntun jawaban dalam bentuk yang dipahami oleh pikiran, tapi langsung dalam bentuk jawaban yang langsung dipahami oleh hati sebab menggambarkan kondisi yang dilakukan oleh orang. Lihat-lihat bagaimana Syekh mengarahkan jawaban-jawabannya. Orang ini kan tidak mengakui bahwa berdoa kepada orang soleh, iltija kepadanya adalah ibadah. Syekh arahkan dia. Ayo sekarang beribadah kepada Allah. Beliau jelaskan ada jenis ibadah begini namanya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoa kepada Rabb engkau dalam keadaan merendah, mengharap, takut kepadanya. Ayo, sekarang lakukan itu coba. Lakukan perintah ini. Ini perintah beribadah kepada Allah. Ayo berdoa kepada Allah. Dan orang musyrikin memahami kondisi ini sebab mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya inginkan bahwa ketika kamu berdoa itu, berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Dan mereka paham bahwa itu adalah ibadah. Sekarang, setelah mereka paham itu adalah ibadah, kondisi berdoa meminta kepada Allah adalah ibadah, langsung beliau hantak mereka bahwa ketika kamu serahkan kepada selain Allah, bukankah itu kamu telah melakukan kesyirikan dalam ibadah? Jelas kan? Syirik dalam ibadah. Jelas merupakan syirik dalam ibadah. Sebenarnya, pada kalimat pertama ketika berhenti sudah bisa, sudah selesai. Ketika dia katakan, apakah doa ibadah? Pertanyaan yang pertama. Ketika disebutkan ayat, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, ini kan perintah berdoa. Perintah berdoa. Berarti doa adalah ibadah. Apalagi ditambah hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau saya berhenti di sini, ini kan sudah cukup sebenarnya. Ya tidak? Cukup tidak berhenti di sini? Jelas tidak? Sekarang kamu sudah akui, doa adalah ibadah. Kamu berdoa kepada selain Nabi. Kamu berdoa kepada orang soleh. Berarti kamu telah beribadah kepadanya. Itu artinya kesyirikan dalam ibadah. Bisa kan di situ? Sudah jelas di situ. Tapi Syekh tidak sampai di situ. Beliau langsung tuntun. Beliau katakan, jika kamu berdoa kepada Allah. Kamu berdoa kepada Allah. Kamu lakukan perintah itu. Berarti apa? Syekh ingin menjelaskan keadaan yang pernah dialami. Ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan susah, minta kepada Allah, ya Allah beri ya. Orang musyrikin alami ini. Sampai sekarang orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikin penyembah kubur itu mengalami. Mereka alami kondisi ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya inginkan ini supaya dia ingat kondisi itu. Bahwa itulah ibadah. Itu namanya ibadah. Kapan kondisi seperti itu kamu palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kamu telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau bermain kata-kata.
langsung menjelaskan dalam kondisi yang dialami oleh orang. Ini hebatnya kitab ini telah mengantar dalam membongkar syubhat. Ya mungkin Syekh dalam dakwahnya sudah banyak menghadapi mereka. Jadi macam-macam kondisinya. Sehingga Syekh mungkin pikir-pikir dalam mengarang kitab ini. Oh, kondisi begini. Jadi tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti dalam satu jawaban ini. Disusul. Supaya tidak ada lagi yang keluar. Sampai di situ. Beliau tidak sampai di situ. Kita tambah lagi. Faqul lahu aidan. Bilang lagi kepadanya. Al-musyrikun. Alladzina nazala fihimul Qur'an. Hal kanu ya'buduna al-malaikah was-salihin wal-lata wa ghaira dhalik. Fala budda an yaqula na'am. Faqul lahu hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi ad-du'a wad-dhabh wal-iltija' wa nahwi dhalik. Wa illa fahum muqirruna annahum 'abidu tahta qahri wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amr. Walakin da'awhum waltaja'u ilayhim liljah wasyafa'ah. Fahada wa hada zahirun jidda. Bilang lagi kepadanya. Orang-orang musyrik. Ini beliau ungkap lagi ini sebagai tambahan penguat. Sebab apa? Sebenarnya sudah lewat pada awal pembahasan. Ketika membahas 3 syubhat ini. Ini untuk yang baru datang, ini sudah dibahas. Kita membahas 3 syubhat pertama. Bahkan sebelum dibahas syubhat. Pada awal pembahasan ketika beliau menjelaskan tauhid. Beliau sudah jelaskan ini. Hanya beliau tambahkan lagi untuk betul-betul membungkam mulutnya orang-orang musyrik ini. Katakan kepada dia lagi. Orang-orang musyrik yang Al-Quran turun pada mereka. Orang musyrik yang Al-Quran langsung turun kepada mereka itu orang musyrik. Puncaknya syirik di situ sudah. Bagaimana keadaannya? Kata Syekh. Apakah mereka menyembah malaikat? Apakah mereka menyembah orang-orang soleh? Apakah mereka menyembah Lata orang solehnya juga? Dan selain mereka, maka mereka pasti akan menjawab iya. Saya katakan pasti menjawab iya. Sebab apa? Kan sudah dibahas sebelumnya. Walaupun ini juga diantara syubhat. Iya. Sebab apa? Diantara mereka ada yang tidak mengakuinya kan? Iya. Diantara mereka ada yang tidak mengakui. So, diantara syubhat yang telah lewat. Apa diantara syubhat yang telah lewat? Iya. Apa diantara syubhat yang telah lewat? Mereka bedakan berhala dengan orang soleh. Iya. Mereka bedakan. Kami itu mendatangi orang soleh. Kami tidak mendatangi pepohonan. Kami tidak menyembah syaitan. Kami tidak menyembah iblis. Kami tidak menyembah batu-batuan. Tidak. Itu orang musyrikin yang melakukannya. Ini orang soleh. Wali. Nabi. Masa mau disamakan? Diungkap pembahasannya. Munculkan ayat-ayat yang telah lewat. Iya. Ternyata orang musyrikin menyembah malaikat. Wah, lihat. Menyembah para nabi dan rasul. Iya. Menyembah orang-orang soleh. Ternyata seperti ini. Hanya Syekh ungkap lagi di sini untuk tambahannya. Sebab berhubungan dengan doa. Lihat kata Syekh. Bukankah mereka itu menyembah malaikat, orang-orang soleh, Lata dan yang lainnya? Mereka akan menjawab iya. Sekarang tanya. Bilang sama dia. Hal kana ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wad-dzabh wal-iltija' wa nahwi dzalik. Bukankah ibadahnya mereka kepada orang soleh itu tidak lain kecuali hanya dalam doa? Bukankah ibadahnya itu kecuali hanya dalam doa? Dalam sembelihan, dalam iltija, mengharap pertolongan padanya dan yang semisal ini. Tidak ada ibadahnya kecuali semisal ini. Sebab apa? Orang-orang musyrikin pada zaman mereka, pada zamannya Nabi, orang-orang musyrikin yang diturunkan padanya Al-Quran, itu betul-betul mengakui bahwa mereka itu hamba berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui Allah yang mengatur segala urusan. Tapi syiriknya apa? Mereka berdoa kepadanya. Mereka iltija kepada orang-orang soleh itu. Kenapa? Karena kedudukannya orang soleh itu di sisi Allah. Karena syafaat. Mereka harapkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ini adalah zahirun jidda, perkara yang sangat jelas. Kapan antum menjadikan perkara ini jelas, maka mudah menghadapi syubhatnya orang-orang musyrik. Saya akan berputar, lari ke situ terus. Iya. Jadi kuasa ini, nanti hanya kalau menghadapi orang musyrikin sekarang, antum jangan mengira maka jalur dialognya akan sama dengan ini. Jangan, akan sama. Kuasai dulu ini. Orang musyrikin syubhatnya begini, ini bantahannya. Syubhatnya begini, bantahannya. Syubhatnya begini, bantahannya. Berhenti bantahannya begini. Jalur syubhatnya nanti akan beda-beda.
pertengahan. Dari awal, pertengahan, awal. Kalau sudah kita kuasai semuanya, mudah kita jawab. Sama kalau orang belajar jurus-jurus, iya. Kalau baru belajar ya, jurus pertama, begini gerakannya. Perubahannya begini. Sesuai dengan ajarannya guru kan berurut. Jurus kedua begini, perubahannya begini. Iya, sudah dikuasai. Jurus ketiga begini, dikuasai terus seperti itu. Sekarang kalau menghadapi musuh, tunggu, jurus pertama dulu tidak. Tidak akan berurut seperti itu. Iya, harus siap menggunakannya tepat. Apa yang akan serangan apa? Serangan langsung terpikirkan. Jurus ketiga yang menghadapinya. Jurus pertama langsung seperti itu. Iya, begitu tidak? Iya, Abdul-Qahar. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Sekarang, dia sudah arahkan mereka kepada apa? Harus betul-betul memahami. Iya, bahwa yang mereka sembah juga orang soleh. Ingat, selalu kita ingatkan. Tidak semua orang musyrikin mengakui bahwa yang disembah orang-orang musyrikin dulu itu adalah orang soleh. Iya. Ketentunya yang belum paham, dipahamkan dulu itu. Saya berentet. Jadi ibadahnya mereka, adalah doa kepada orang soleh. Iltija kepada mereka, minta ketika ada bahaya kepada orang soleh. Kenapa? Karena kedudukannya orang soleh itu di sisi Allah dan syafaat. Mereka mau ada syafaat. Ada apa? Ada rekomendasi. Sampai di sini